السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Ghasyiyah. Pada kesempatan yang telah lalu sudah dibahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Waz-zarabiyyu mabsusah. Ya, sampai 16 ya. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala: "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at, melihat kepada langit bagaimana langit diangkat. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, dan kepada gunung bagaimana dia ditancapkan. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dibentangkan. Fadzakir, maka ingatlah, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya tugasmu hanyalah memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai atas mereka, tidak bisa menentukan dia dapat hidayah atau tidak. Illa man tawalla wa kafar, hanya saja orang-orang yang berpaling dan mengkufuri dakwahmu wahai Nabi Muhammad. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang terbesar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian atas kamilah mereka akan dihisab. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bin nadri fi makhluqatihi ad-dala ala qudratihi wa 'azamatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini memerintahkan para hambanya untuk meneliti, walaupun di dalam ayatnya yang zuruna ila maknanya melihat, tetapi ditafsirkan bin nadri fi, dengan meneliti, melihat dengan meneliti.
yaitu hendaknya para hamba tersebut meneliti pada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, di mana itu menunjukkan atas maha mampunya Allah dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat, memperhatikan dan meneliti bagaimana onta itu diciptakan? Fa innaha khalqun ajib. Sesungguhnya onta tersebut adalah sebuah makhluk yang sangat menakjubkan. Wa tarkibuha gharib, bentuknya beda dengan makhluk hewan-hewan yang lain. Fa innaha bi ghayatil quwwah wasyiddah. Di mana onta tersebut adalah hewan yang sangat kuat dan sangat keras bertahan hidup di tengah gurun. Ya. Hanya sedikit minum air, tetapi dia bisa berjalan berhari-hari di panas terik yang sangat menyengat tanpa meminum ataupun makan sesuatu pun. Ini kan sangat dahsyat, sangat kuat. Hewan yang sangat ghayatul quwwah, yang sangat kuat dan sangat keras bertahan hidupnya. Sangat ekstrim bertahan hidupnya. Wa hiya ma'a dzalik kalina lil him wa athqil. Tetapi dalam keadaan onta tersebut hewan yang sangat kuat dan sangat ekstrim dalam bertahan hidup, tetapi dia juga mau untuk menjadi tunggangan kita, membawa beban-beban yang berat. Wa tantadu lil qa'id adh-dha'if, dan juga onta tersebut juga sebagai penunjuk jalan. Di tengah gurun padang pasir, nggak tahu arah, nggak ada kompas, bingung arah mau kemana, onta penunjuk jalannya. Subhanallah. Wa tu'kal, dan onta juga kalau lapar dimakan, disembelih, dagingnya dimakan. Wa yuntafa'u biwabariha, dan juga bisa diambil manfaatnya dari bulunya, kulitnya, bulu-bulu onta. Wa yushrabu labanuha, dan diminum pula air susunya. Sudah minumnya dikit tapi susunya hasilnya banyak. Subhanallah. Wa nubbihu bidzalik, di mana mereka diingatkan dengan makhluk yang namanya onta. Hewan yang sangat kuat, sangat ekstrim bertahan hidupnya, tetapi sangat santun ketika ditunggangi. Mampu membawa beban-beban yang berat, bahkan menjadi petunjuk arah bagi orang yang tersesat. Bahkan bisa dimakan kalau kita kelaparan. Bahkan bulunya bisa dijadikan pakaian, dimanfaatkan. Kalau haus, susunya bisa diperah dan diminum. Subhanallah. Diingatkan dengan itu orang-orang Arab ketika itu. Li'anna al-Arab ghalibud dawabihim kanatil ibil. Dikarenakan orang-orang Arab ketika itu kebanyakan binatang yang mereka jadikan binatang ternak ataupun binatang untuk perjalanan mereka adalah unta. Wa kana Syuraih Al-Qadi yaqul, dulu Syuraih Al-Qadi mengatakan, ukhruju bina hatta nanzura ila al-ibil kaifa khuliqat. Keluarkanlah kepada kami onta-onta sampai kami bisa melihat bagaimana unta tersebut diciptakan. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Ya. Dibawa keluarlah onta tersebut, kemudian sambil memperhatikan unta dan melihat bagaimana langit terciptakan. Ai kaifa rafa'aha Allah 'anil ardi hadzal raf'il 'azim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tinggikan langit tersebut jauh dari bumi dengan jarak yang sangat jauh. Belum ada sejarahnya manusia yang bisa menembus langit kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun manusia belum pernah. Karena lagi-lagi setinggi apapun masih ada bintang, masih ada bintang.
Padahal yang namanya langit dunia itu selama ada bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bagi langit dunia itu ada masabih, ada lentera-lenteranya. Ada bintang-bintang yang dijadikan lentera dan bintang-bintang yang dijadikan sebagai rujum, batu lemparan bagi syaitan-syaitan yang mencuri kabar dari langit. Itu masih langit dunia. Itu belum ada apa-apanya. Yang kemarin-kemarin mengaku sampai ke bulan, walaupun setelahnya nggak ada yang ke bulan, ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Kama qala ta'ala afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat kepada langit yang ada di atas mereka? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bangun langit tersebut yang begitu kokoh, begitu tinggi tanpa tiang. Dan Allah hiasi langit tersebut dan tidak ada celah sedikit pun, tidak ada retak sedikit pun, tidak ada kerusakan sedikit pun. Begitu kokoh bangunan langit tersebut. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kemudian tidakkah manusia melihat kepada gunung, bagaimana gunung tersebut ditancapkan? Ay ju'ilat mansubatan qa'imatan sabitatan rasiyatan. Ia dijadikan bumi tersebut tertancap, tegak, kokoh dan sampai ke bawah tancapannya. Li'alla tamidul ard, agar supaya bumi itu tidak goncang. Supaya bumi tersebut itu diam sehingga nyaman bi ahliha, nyaman untuk dihuni oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi tersebut. Wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi' wal ma'adin, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di bumi tersebut hal-hal yang bermanfaat, tempat-tempat tinggal yang nyaman. Itulah bumi. Dan Allah jadikan di dalam gunung tersebut hal-hal yang bermanfaat dan juga tempat-tempat tinggal dan juga tempat-tempat dilalui di gunung tersebut. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana yang namanya bumi, bagaimana Allah bentangkan. Ai kaifa busitat wa muddat wa muhidat, bagaimana Allah bentangkan, bagaimana Allah hamparkan, bagaimana Allah nyamankan. Fanabbaha al-Badawi 'ala al-istidlal bima yushahiduhu min ba'ir alladhi huwa rakib 'alayhi was-samaa' allati fawqa ra'sihi. Ada satu kisah seorang Arab Badui mendengar ayat ini, dia pun memperhatikan setelah dia naik onta, dijadikan tunggangannya, kemudian langit yang ada di atasnya, wal jabal alladzi tujahu, dan juga gunung yang ada di hadapannya, wal ard allati tahtahu, dan bumi yang ada di bawahnya. Ala qudrati khaliq dzalika wa sani'i. Orang Badui tersebut ya, dengan apa yang dia tunggangi yaitu onta, apa yang di atasnya berupa langit, apa yang di depannya berupa gunung, apa yang di bawahnya berupa bumi. Orang Badui sekalipun mereka dengan hal tersebut meyakini bahwasanya ini ada penciptanya, ini ada yang membuatnya, wa annahu rabbul azim al-khaliq al-mutasarrif al-malik, dan itu pasti yang membuatnya adalah Rabb yang maha agung, sang maha pencipta, sang maha pengatur, sang maha raja, wa annahu al-ilahu alladhi la yastahiqqu al-ibadah siwah, dan itulah satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang tidak pantas untuk diibadahi kecuali Dia. Ini orang Arab Badui diajak berbicara demikian, sehingga akan tahu ya, yang telah menciptakan onta, langit, kemudian gunung dan bumi tentunya adalah Zat yang Maha Esa, yang Maha Pengatur, yang Maha Agung, yang Maha Mengatur dan Maha menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhali kumandangkan azan terlebih dahulu.
kama rawa Imam Ahmad haitsu qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika mengatakan haddatsana Hashim ibn al-Qasim haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala, Anas radhiyallahu anhu mengatakan kunna nuhina an nas'ala Rasulullah an syai'. Suatu ketika Rasulullah SAW melarang kami untuk bertanya apapun, jangan bertanya. Fakana yu'jibuna yaji'ar rajul min ahli al-badiyah. Tapi tiba-tiba kami kaget ada seorang Arab Badu yang datang, al-aqil, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Tapi dia bertanya kepada Rasulullah dan kami mendengar. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Faqala, yaitu datang seorang dari ahli al-badiyah, dari Arab Badui dan mengatakan, ya Muhammad, innahu atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak. Sesungguhnya telah datang utusanmu kepada kami, bahwasanya dia mengatakan kepada kami bahwasanya engkau mengaku bahwasanya Allah mengutusmu. Qala sadaq, benar kata Rasulullah SAW. Qala faman khalaqas sama. Kemudian Arab Badui tadi bertanya, siapa yang menciptakan langit kalau begitu? Qala Allah. Nabi Muhammad mengatakan demikian. Kemudian Arab Badui lagi mengatakan lagi, faman khalaqal ard. Siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Qala faman nasaba hadhihi al-jibal wa ja'ala fiha ma ja'al. Siapa yang telah menancapkan gunung ini dan menjadikan berbagai manfaat dari gunung tersebut? Qala Allah. Qala fabilladzi khalaqas samaa'i wal ard. Fabilladzi khalaqas samaa'a wal ard wa nasaba hadhihi al-jibal Allah arsalak. Demi yang telah menciptakan langit dan bumi dan menancapkan gunung ini, apakah Allah yang mengutusmu? Qala na'am, iya, kata Rasulullah. Qala wa za'ama rasuluk ana 'alaina 5 salawat fi yawmina wa lailatina. Kemudian utusanmu juga mengatakan bahwasanya wajib bagi kami salat 5 waktu sehari semalam. Qala sadaq, benar kata Rasulullah. Qala fabilladzi arsalak Allah amaraka bihadza. Demi yang telah mengutusmu, apakah Allah yang perintahkan ini? Qala na'am, iya. Qala wa za'ama rasuluk ana 'alaina zakatu fi amwalina. Dan juga utusanmu mengatakan bahwasanya kami wajib zakat pada harta kami. Qala sadaq, kata Rasulullah, benar. Qala fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza. Kemudian demi yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu dengan ini? Qala na'am, iya, kata Rasulullah. Qala wa za'ama rasuluk anna 'alaina hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan utusanmu juga mengatakan kepada kami bahwasanya wajib untuk berhaji bagi yang mampu mengadakan perjalanan. Qala sadaq, kata Rasulullah, benar. Qala tsumma walla. Kemudian dia pun selesai, faqala, dan mengatakan waladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaihinna syai' wa la anqusu minhunna syai'a. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan nambah-nambahi apa yang sudah diwajibkan dan aku tidak akan mengurang-urangi apa yang sudah diwajibkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, in sadaqa la yadkhulunnal jannah. Kalau dia jujur, pasti akan masuk surga. Ini satu kaidah bahwasanya kita dalam beragama itu jangan nambahi, jangan ngurangi. Ikuti apa yang ada. Kalau suruh nambah, suruh ngurangi, itu seperti ya orang-orang kafir yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, wa idza tutla 'alaihim ayatuna, ketika dibacakan ayat kami kepada mereka, ya, mereka pun mengatakan, ya, apa? I'tina bimithlihi aw baddil. Kama qala Allah Ta'ala. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana fi biqur'anin ghairi hadha aw baddil. Datangkanlah kepada kami Al-Qur'an yang bukan Al-Qur'an ini. Aw baddil, atau ganti saja Qur'annya. Qul, katakanlah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakanlah wahai Nabi Muhammad,
Aku tidak berani untuk mengganti-ganti Quran ini. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Sesungguhnya aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku sangat takut jika aku selisihi perintah ini, selisihi wahyu ini, aku akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Demikian Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Yunus. Di mana ini sebuah prinsip bahwasanya kita hanya ittiba. In attabi'u illa ma yuha ilaih, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Yaitu aku itu hanya mengikuti saja. Perintahnya orang musyrikin apa? Datangkanlah Al-Qur'an ghairu hadza aw baddil. Al-Qur'annya jangan ini atau ganti saja Al-Qur'annya. Maka Nabi Muhammad mengatakan saya tidak berani. Saya menyampaikan hanya apa yang diwahyukan. Dan aku hanya mengikuti saja. Dan aku takut jika aku bermaksiat kepada Allah, azab akan menimpaku. Ini adalah sebuah kaidah besar. Ya. Demikianlah. Sehingga kalau seseorang mengikuti agama, tidak menambahi, tidak mengurangi, yadkhuluna al-jannah in shadaq. Benar-benar dia akan masuk surga kalau jujur. Kalau benar-benar jujur, tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musili haddatsana Ishaq qala haddatsana Abdullah bin Ja'far qala haddatsani Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma kana yuhadditsu an imra'ah fil jahiliyah ala ra'si jabal ma'ha ibnun laha tar'a ghanama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercerita mengenai seorang wanita ketika masih zaman jahiliyah, belum beliau diutus jadi rasul. Sebelum beliau diutus jadi rasul. Seorang wanita yang biasa mengembala domba beserta satu putranya di puncak gunung. Faqala laha ibnuha. Sang anak berkata kepada bundanya, "Ya ummah, wahai bunda, man khalaqaki? Siapa yang telah menciptakan Anda wahai bundaku?" Allah yang menciptakanku. Sang anak bertanya lagi, "Faman khalaqa abi?" Siapa yang menciptakan ayahku wahai bunda? Qalat Allah yang menciptakan ayahmu. Qala, maka sang anak bertanya lagi, "Faman khalaqani?" Siapa yang menciptakanku wahai bunda? Qalat Allah yang menciptakanku. Qala, "Faman khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit wahai bunda? Qalat Allah yang menciptakan langit. Qala, "Faman khalaqal arda?" Siapa yang menciptakan bumi? Qalat Allah yang menciptakan bumi. Qalat, "Faman khalaqal jabal?" Siapa yang menciptakan gunung? Qalat Allah yang menciptakan gunung. "Faman khalaqa hadhil ghanam?" Siapa yang telah menciptakan domba-domba ini wahai bunda? Qalat Allah lah yang telah menciptakannya. Qala, "Inni la asma'u lillahi sya'nan." Maka sesungguhnya kata anak tadi, sungguh aku mendengar bahwasanya pasti Allah ada tujuan. Artinya pasti Allah ada tujuan di balik menciptakan semuanya ini. Pasti ada tujuannya. Wa alqa nafsahu minal jabal fataqatta. Tetapi dia terjatuh dari gunung, kemudian dia pun meninggal dunia. Khalid bin Ibnu Umar mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuhadditsuna hada." Rasulullah sering menceritakan ini kepada kami. Qala Ibnu Dinar, kana Ibnu Umar katsiran ma yuhadditsuna hada. Dan Ibnu Dinar mengatakan bahwasanya Ibnu Umar sering menceritakan kisah ini. Ya, walaupun fi isnadihi dha'af, di dalam sanadnya terkadang terdapat kedhaifan. Wa Abdullah bin Ja'far hadza huwa al-Madini, dha'afahu waladuhu Imam Ali bin Madini wa ghairuh. Ya, ini Abdullah bin Ja'far, ini Al-Madini, Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Ini dhaif, yang menyatakan dhaif anaknya sendiri, yaitu Ali ibn Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Anaknya ini imam ahli hadis. Bapaknya ahli hadis tetapi lemah.
Sehingga dalam masalah agama itu jujur saja. Walaupun orang tuanya ketika memang riwayatnya dhaif dikatakan dhaif. Ini yang mengatakan adalah putranya sendiri, Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini, Imam Ahlul Hadis. Ya, ini dalam masalah jarh wa ta'dil. Ya, tetapi jangan salah paham ya, wa nabiyina azakumullah, untuk orang tua ya, walaupun secara ilmu jarh wa ta'dil tetap kita sampaikan kalau orang tua kita lemah misalkan riwayatnya, tetapi tentunya tidak mengurangi kebaktian dia, ya, kebaikan dia, birrul walidain dia kepada ayah dan ibunya tentunya. Ya. Ini perlu diperhatikan. Wa qauluhu ta'ala fadzakkir innama anta mudzakkir. Maka ingatlah, berilah peringatlah. Sesungguhnya tugasmu hanyalah memberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak memiliki kemampuan untuk menentukan ini dapat hidayah atau tidak. Ai fadzakir ya Muhammad, yaitu berilah peringatan wahai Nabi Muhammad an-nasa kepada manusia bima ursilta bihi ilaihim, dengan apa yang kau diutus dengannya kepada mereka. Fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Hanyalah tugasmu itu menyampaikan dan atas kami adalah hisab untuk menghitung amalan-amalan mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lasta 'alaihim bimusaitir. Qala Ibnu Abbas dan Mujahid wa ghairuhuma, lasta 'alaihim bijabbar. Engkau tidak bisa menguasai mereka. Tidak bisa mengatur ini dapat hidayah atau tidak. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki, engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Khalid bin Zaid, lasta billati tukrihuhum 'alal iman. Bukankah engkau dengan apa yang engkau benci mereka atas keimanan? Artinya mereka iman ataupun tidak iman, kafir, itu kembalinya kepada takdir Allah. Sehingga engkau tidak usah emosi ketika berdakwah, ya, kemudian justru meninggalkan dakwah karena dianggap sudah didakwah kok masih kayak gitu saja, sudah tinggal saja. Ya. Maksudnya begitu, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang liberal ketika menyampaikan, menafsirkan firman Allah Ta'ala, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau wahai Muhammad membenci manusia sampai mereka beriman? Yaitu menurut penafsiran orang liberal ini, berarti jangan benci kepada manusia karena keimanan. Ini penafsiran yang salah. Padahal itu ayat mengenai apa? Mengenai ya hidayatut taufik. Qul law sya'allahu laja'alan nas. Katakanlah kalaulah Allah berkehendak, Allah akan jadikan manusia seluruhnya itu beriman kepada Allah. Kemudian Allah katakan, ya, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau membenci manusia sampai mereka beriman? Kemudian meninggalkan dakwah. Artinya teruslah berdakwah walaupun mereka tidak beriman. Dan bukan yang seperti dimaksudkan oleh orang liberal tadi, yang mereka gunakan ayat tersebut ya untuk pluralisme mereka. Nih nggak boleh membenci orang kafir, ya, dengan bahasa mereka tidak boleh membenci non muslim untuk ya karena agama mereka. Kita tuh bersaudara, kita ini adalah ini itu. Wallahi orang Yahudinya sendiri nggak mau disebut saudaranya orang muslim. Kok ini yang ngakunya muslim sebut saudaranya? Saudara dari mana? Innal kafirina lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu lakum aduwwan mubina, kata Allah. Bagi kalian itu musuh yang nyata. Musuh, kok disebut saudara gimana? Cuma kan kita musuh itu kan musuh beraneka ragam. Jangan diartikan ketika dikatakan musuh kemudian harus perang, tidak. Tidak demikian. Justru ketika musuh, bagaimana caranya supaya dia jadi saudara kita dengan dia beriman? Bagaimana caranya kemudian dia jadi saudara kita dengan dia bersyahadat? Kan begitu.
Ya, jangan diartikan kalau orang kafir kemudian harus diperangi, harus diapa. Ya, dipahamilah Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman yang benar. Tentunya mereka ada tingkatan-tingkatannya. Ya, dikarenakan inti semuanya adalah untuk mendakwai mereka dan kembalikan ke dalam iman. Dan apa yang disebutkan oleh syubhat orang-orang liberal, oleh profesor liberal tersebut, walaupun lulusannya Mekah, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah syubhat-syubhat yang begitu banyak. Allahul musta'an. Qala Imam Ahmad haddatsana Waqi' an Sufyan Abi Zubair an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Diperintahkan untuk memerangi mereka. Apakah perang itu dengan pedang saja? La. Bahkan dikatakan oleh para ulama bil hujjah wal bayan. Justru perang pertama adalah dengan hujjah, dengan penjelasan, disampaikan, didakwai, terus demikian. Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian keadaan yang tidak memungkinkan, nah, itu urusan berbeda lagi. Fa in qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka mengatakannya la ilaha illallah, maka terlindungilah harta mereka, ya, darah mereka kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim musaitir. Kemudian Rasulullah membacakan, berilah peringatan, tugasmu hanya memberikan peringatan dan engkau tidak bisa menguasai mereka, tidak bisa menentukan ya dapat hidayah atau tidak. Hakadha rawahu Muslim fi Kitabil Iman wa Tirmidzi wa Nasa'i fi Kitab Tafsir min Sunainihima min hadits Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri bi hadhihi siyadah. Wa hadha al-hadits mukharraj fi sahihain min riwayat Abi Hurairah biduni dzikri hadhihi al-ayah. Hadis ini dikeluarkan pula Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tanpa disebutkan hadis ini. Wa qawluhu illa man tawalla wa kafar, kecuali ya, orang-orang yang berpaling dan kufur, ay tawalla 'anil amal bi arkaniha, berpaling dengan tidak mengamalkan rukun-rukunnya, wa kafar, dan kufur bil haq, dengan kebenaran, bi jananihi wa lisanihi, yaitu dia kufur dengan anggota tubuhnya dan lisannya. Ya. Wa hadhihi ka qouli fala saddaqa wa la shalla, ini seperti firman Allah, fala saddaqa wa la shalla, yaitu orang-orang yang tidak membenarkan dan tidak salat, walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi justru mendustakan dan berpaling. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, Allah akan azab dia dengan azab yang terbesar. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya tertutup dari iman, lisannya terkunci dari la ilaha illallah, amalannya ya terkerangkeng untuk mengamalkan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang terbesar. Qala fidina azakumullah. Qala Imam Ahmad haddatsana Qutaibah qala haddatsana Lail an Sa'id bin Abi Hilal an Ali bin Khalid anna Abu Umamah al-Bahili marra ala Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Suatu ketika Abu Umamah al-Bahili melewati Khalid bin Yazid bin Muawiyah, fasalahu an alyani kalimatin sami'aha min Rasulillah. Kemudian dia bertanya mengenai kalimat yang paling melembutkan hati yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Umamah al-Bahili mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum yadkhulul jannah illa man syarad. Allah, ketahuilah, seluruh kalian itu pasti masuk surga. Illa man syarat, kecuali orang yang melarikan diri, suruh masuk surga malah melarikan diri. Syiradal ba'ir ala ahli, seperti larinya onta yang kabur dari pemiliknya, dikejar susah. Demikian. Tafarrada bi ikhrajihi Imam Ahmad, demikian bersendirian dalam riwayat Imam Ahmad. Wa Ali bin Khalid hadza dzakara Ibnu Abi Hatim an-Nabi wa lam yazid ala ma huna. Dan Ali bin Abi Khalid ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari ayahnya, tidak ditambahkan dengan riwayat yang ini. Wa ra'a Nabi Abu Umamah wa anhu Sa'id bin Abi Hilal.
Wa qawluhu inna ilaina iyabahum ay marja'ahum wa munqalabahum atau marji'uhum wa munqalabihum, yaitu sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, yaitu marji'uhum mereka akan kembali, wa munqalibuhum dan akan tinggal. Summa inna alaina hisabahum ay nahnu nuhasibuhum, kamilah yang akan menghisab mereka ala a'malihim wa nujazihim, atas amalan-amalan mereka dan kami akan membalasnya. In khairan fa khairun, kalau amalannya baik dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau amalannya jelek maka jelek pula balasannya. Demikian akhir tafsir surah Al-Ghasyiyah, walillahil hamd wal minnah. Demikian akhir daripada tafsir surah Al-Ghasyiyah. Ya, segala puji hanya bagi Allah dan semua anugerah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ikhwan fillah azakumullah, ya, dalam ayat yang ke-17 sampai ke-26 ini kita diajak oleh Allah untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dari sisi rububiyahnya. Penciptaan onta, hewan yang ajaib, penciptaan langit, penciptaan gunung, penciptaan bumi. Untuk apa? Supaya kita mengingatkan, berdakwah dalam salah satu metodologi dakwah, mengenalkan dakwah khususnya kepada orang-orang kufar adalah dengan mengingatkan rububiyah, mengingatkan penciptaan alam raya ini. Ya, itu metodologi dalam berdakwah kepada orang-orang kafir, bukan ya berdakwah kepada mereka ya dengan perkara-perkara yang justru memudaratkan Islam dengan saling celah, saling hina. Ini akan memudaratkan. Justru inilah metode dakwah Rasul ketika mendakwai orang-orang kafir, diingatkan tentang anugerah Allah, karunia Allah, diingatkan tentang alam raya ini. Ya, nggak mungkin kalau diciptakan oleh 3 Tuhan, rebutan nanti. Ya. Ya. Nggak mungkin kemudian ada Tuhan besar, Tuhan kecil, ya, dan seterusnya. Dan lebih nggak mungkin lagi kalau sesuatu yang besar ini nggak ada penciptanya, ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang Jahriyah, orang-orang Syu'iyah, orang komunis. Ya, mereka tidak percaya adanya Allah. Bahkan mereka tidak percaya dengan yang telah menciptakan mereka sendiri. Mereka tidak percaya nanti akan dibangkitkan. Mereka tidak percaya tentang alam kubur, tidak percaya tentang hari akhirat, tidak percaya hari pembalasan, tidak percaya dengan surga dan neraka. Yang mereka percayai adalah dirinya sendiri saja. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, yang perlu kita perhatikan bahwasanya inilah pembeda orang-orang yang beriman. Dia yakin, dia percaya sesuatu yang belum dia lihat, sesuatu yang belum dia rasakan, sesuatu yang belum dia pegang, sesuatu yang belum kita berada di sana, tapi kita percaya, yakin seyakin-yakinnya. Tapi kalau orang kafir mengolok-olok dengan mengatakan, "Oh, belum lihat alam kubur kok percaya? Belum lihat neraka kok percaya?" Ya sudah, kamu masuk aja ke alam kubur, masuk neraka saja kamu supaya percaya. Ya, demikian ya warahmatullahi. Demikian pula syubhat-syubhat yang ada pada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, itu semuanya ada di Al-Qur'an disebutkan sebenarnya. Tetapi kembali lagi, metodologi dakwah kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, salah satunya adalah disebutkan tentang ayat-ayat Allah ini, diingatkan kenikmatan-kenikmatan Allah ini. Enggak mungkin diciptakan tanpa tujuan dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb, tentunya engkau tidak menciptakan alam raya ini dengan keadaan batil. Pasti ada tujuannya. Seperti yang dikatakan oleh tadi anak kecil. Ya, anak kecil kepada ibundanya, siapa yang menciptakan ini. Ya. Dan dia mengatakan, tentunya Allah menciptakan ini, pasti ada tujuannya. Hanya saja kemudian dia terjatuh dari gunung dan kemudian meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.